Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Veronica. Aduh, maaf ini lepas-lepas terus. Ya, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semuanya dalam kondisi sehat. Ini adalah pertemuan yang kedua. Maaf, Ibu belum bisa bertemu langsung dengan Anda di kelas virtual. Nanti akan Ibu jadwalkan untuk menggunakan Google Meet ya. Google Meet kita jadwalkan nanti. Eh, Selamat datang di kelas virtual Bahasa Indonesia ya, di kelas 10 IPS. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, diberkati Tuhan. Ya, apa yang Anda lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda? Sudah sehat? Yang sakit? Atau masih fit bagi yang tidak sakit? Ya, atau mungkin ada yang belum bangun. Ayo, yang belum bangun, tolong teman-temannya dibangunkan. Karena apa? Anda harus melakukan presensi 15 menit setelah kelas dibuka, ya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan pada kelas ini? Nanti Anda silahkan link atau Anda download 2 PPT tentang contoh analisis ya. Analisis struktur dan aspek kebahasaan teks LHO seperti yang sudah Ibu atau kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu ya. Masih ingat dengan nama Ibu? Nama Ibu Ibu Veronica Indang Wahyuni, dipanggil dengan nama Ibu Vero ya. Hari ini kita masih meneruskan tentang teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO ya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ya. Karena itu Anda harus mendownload dulu di Google Classroom kita dua teks yang akan kita analisis bersama-sama sebagai latihan ya, latihan. Jadi nanti setelah slide ini berakhir, Ibu langsung masuk ke teks. Anda juga sudah siap dengan teks ya. Oke, sudah paham? Terima kasih. Kemudian indikator pencapaian menentukan isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang kedua, memerinci isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks hasil observasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita apa ya? Tujuan pembelajaran kita ya menentukan setelah Anda mengikuti serangkaian pembelajaran di kelas virtual kita, Anda harus dapat menentukan isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks hasil laporan ya, laporan hasil observasi. Yang kedua, memerinci isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, Anda juga harus meningkatkan sikap religius, ya, aktif, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya, oke? Coba kita ingat-ingat lagi. Anda masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya? Materi yang pertama setelah penyampaian silabus terkait dengan teks LHO. Ya, kita sudah mempelajari apa anak-anak? Terkait dengan teks LHO? Ya, kita sudah mempelajari ya. Yang pertama apa kemarin? Ya. Pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Ya, ini secara umum. Jadi definisi itu tidak harus sama persis. Jadi boleh kita rangkum dari beberapa pendapat. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan ke lapangan. Ya, ciri-ciri dari teks LHO itu bersifat objektif, global dan universal. Artinya apa? Tidak ada sudut pandang penulis. Jadi penulis
melaporkan apa adanya berdasarkan fakta yang ada. Kemudian objek yang akan dibicarakan dibahas adalah objek tunggal. Jadi jangan terlalu banyak supaya rinci, lebih rinci. Ditulis dengan lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya sehingga bersifat ilmiah, tidak mengandung prasangka, dugaan atau keberpihakan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ya. Ciri-ciri, ciri-ciri. Ya. Kemudian informasi yang terdapat dalam teks LHO, ya, kemarin ya, bahwa informasi di situ dapat kita bedakan, ya, pernyataan umum dan apa berupa penjelas atau masuk dalam tahapan-tahapan. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta itu didukung dengan angka, kemudian tahun, ya, tempat, penunjukan diksi bahwa itu telah terjadi, misalnya kata telah, ya, telah, ya, kemudian pendapat seseorang yang telah berpendapat itu juga fakta. Tapi pendapat yang di dalamnya, pendapat dari orang tersebut disebut opini. Tapi kalau beserta dengan orangnya disebut fakta. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh panca indera dan mengandung kepastian. Jadi dalam teks LHO itu tidak boleh ada opini ya. Jadi harus objektif ya. Tidak boleh subjektif ya. Dikira, diduga ya. Itu adalah apa? Kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah opini atau pendapat saja. Oke? Manfaat materi ada tidak? Materi yang sekarang ini, struktur dan aspek, ya untuk menyusun teks LHO ya. Nanti kemarin sudah kita bahas bahwa teks LHO dapat menambah informasi, dapat menjadi saran promosi usaha, dapat menjadi ladang pahala, menulis teks LHO dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik, dan terutama mengasah pola berpikir ilmiah kalian ya, atau kita termasuk ibu juga. Ya. Struktur teks LHO itu terdiri atas 3 bagian ya. 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi umum. Ya, berisi tentang apa? Coba kita baca bersama-sama. Menjelaskan objek yang diobservasi, baik tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Bagian ini disajikan dalam kalimat definisi. Ya, Anda ingat. Dalam kalimat apa? Definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi atau kata sambung, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Deskripsi bagian. Yang kedua adalah deskripsi bagian, struktur yang kedua. Apa itu? Ya, menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi pada struktur deskripsi umum. Ya. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dan pengklasifikasian. Kalau di apa itu kalau kita belajar biologi kan ada klasifikasi tumbuhan. Nah, tumbuhan deskripsi umum, kemudian di jenis-jenis tumbuhan itu diklasifikasi. Deskripsi apa? Bagian. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Menjelaskan kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Manfaatnya apa kita menjelaskan objek itu? Bahwa objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Untuk kehidupan. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya manfaat untuk pemerintah, manfaat untuk
rakyat, manfaat untuk anak-anak, manfaat untuk konsumen, manfaat untuk produsen dan sebagainya. Jadi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga orang yang membaca teks ini dapat mempunyai gambaran bahwa ini sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan ya. Jadi yang membaca tidak hanya kalangan tertentu, ternyata banyak gitu ya. Sudah paham belum tentang struktur teks LHO? Ini teori dulu ya, teori dulu. Nanti analisisnya seperti apa kita lakukan bersama-sama ya. Untuk gambaran saja, untuk gambaran seperti ini. Aspek kebahasaan teks LHO banyak menggunakan kata benda atau nomina. Apa itu ya? Yang nanti kita bicarakan pada saat kita menganalisis. Yang kedua, penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan ya, suatu benda, binatang, manusia atau peristiwa. Yang ketiga, penggunaan kata kopula atau definisi. Ini adalah merupakan, yaitu dan sebagainya. Digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Karena ilmiah ya, ini sifatnya ilmiah. LHO itu laporan hasil observasi yang sifatnya ilmiah. Penggunaan kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan, dan persamaan. Penggunaan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku orang atau benda atau keadaan. Ya. Kemudian menggunakan konjugi yang sifatnya menambah atau mempertentangkan. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang terkait dengan tema. Anda mungkin pernah pada waktu SMP atau pernah mengenal teks deskripsi. Apa perbedaannya dengan teks LHO? Ada perbedaan. Kalau teks LHO itu ilmiah, ya, maka observasi yang dilakukan bisa melalui observasi studi pustaka, membaca literatur untuk mengetahui misalnya informasi tentang kuda. Ya. Anda ingin melaporkan pengamatan Anda terhadap binatang yang bernama kuda, maka Anda melakukan observasi yang pertama, literatur, hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian kamus untuk definisi. Kemudian yang ketiga dengan cara wawancara, mewawancarai ahli kuda. Ya, ahli kuda diwawancara. Kemudian dokumen-dokumen, itu tadi termasuk studi pustaka, boleh wawancara. Observasi langsung tidak kepustakaan, langsung melihat kuda. Nah ini, jadi 3 hal ini. Jadi untuk mendapatkan informasi sebelum menulis kita itu menggunakan wawancara dengan ahli, observasi langsung di lapangan. Yang ketiga, observasi kepustakaan, ya, membaca literatur. Kalau deskripsi tidak, ketiga hal ini mungkin yang ada hanya 2, yaitu apa? Melihat langsung, observasi langsung, bisa disampaikan dengan subjektif. Jadi unsur atau pendapat penulis dapat dinyatakan di situ. Kalau LHO tidak, LHO teks LHO. Laporan hasil observasi. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan Ibu terlalu cepat ya mungkin ya? Nah, tidak apa-apa kalau masih ada yang kurang paham. Sebagai gambar, ayo kita buka slide berikutnya. Kita buka yuk. Sudah ada Ibu share di apa? Di Google Classroom kita. Contoh. Ya, kemarin ya, kelinci. Kita baca, kelinci merupakan kelinci termasuk salah satu hewan, termasuknya hilang. Kelinci salah satu hewan mamalia dari keluarga ini. Hewan kelinci ini ditemui dengan mudah di berbagai daerah. Ya, kita sambil mengedit teks. Ya, dahulu kelinci sendiri merupakan hewan. Ini sendiri ini tidak, ini pengaruh bahasa Jawa. Dahulu kelinci merupakan hewan yang sangat liar, ya, yang hidupnya di Afrika sampai
ke bagian Eropa. Hingga ke bagian Eropa. Saat ini secara umum kelinci terdiri sendiri. Kelinci ini pengaruh bahasa apa? Bahasa Jawa. Sama dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau serta kelinci peliharaan. Ya, betul. Ya, oke. Di satu paragraf. Jika melihat dari fisik terutama pada bulunya, kelinci dapat dibedakan. Jadi ini pemilihan kata, bisa kita ganti dengan apa? Dapat, ya. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya. Ini adalah kata-kata di tengah yang diucapkan dengan satu kata, ditulis dengan ya, ini kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordonya kelinci diklasifikasikan, ini kata kerja, dinya, imbuhan, menjadi beberapa jenis, yaitu Lion, Angora, American, English, Himalayan, serta Dutch. Dutch ya, pembacanya itu jenis. Ibu kurang paham jenis-jenis kelinci ya. Ibu taunya hanya sate kelinci ya. Kali kurang banyak, tapi ternyata banyak ya jenis-jenis kelinci ya. Sedangkan untuk makanannya ini masih ada kata sendiri ya, tidak ya. Sedangkan untuk makanan ini kan bukan pertentangan sebenarnya. Jadi langsung apa? Makanan kelinci identik dengan memakan sayuran wortel ya. Akan tetapi karena antar kalimat, akan tetapi setelah dilakukan observasi, faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayuran-sayuran hijau ya. Setelah kita teliti, ini jadi satu. Setelah kita teliti, ini ya tidak boleh daging kelinci. Nah, ini masih ada kata sendiri. Dapat digunakan sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit asma ya. Ini sambil kita perbaiki teksnya. Teks di atas menggambarkan hewan mamalia dari keluarga ya. Jadi pengertian ya, menurut KBBI, tes hasil observasi merupakan laporan tentang segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Hasil merupakan sesuatu yang dibuat ya. Berisi berita atau informasi, sehingga fungsinya untuk menyampaikan informasi. Ya, ini di pertemuan yang kemarin kita hanya akan melakukan analisis struktur ya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya tadi untuk menambah informasi. Fungsi dari teks ya, menambah informasi ya. Kemudian ada apa dengan di topeng Museum Angkot? Kemarin kita juga sudah. Ini teks yang kedua. Teks ini mencoba memaparkan objek wisata Pulau Batu, Malang, Jawa Timur. Biasanya yang sering ke sana itu pelajar, Ibu juga dulu pernah di kelas di sekolahan kita di SMA Negeri 6 mengantarkan di objek wisata di Malang. Jadi ada beberapa, di antaranya adalah objek wisata di Batu, Malang, Jawa Timur yang di dalamnya itu ada koleksi topeng, banyak sekali topeng ya. Berbagai karakter di sana ya. Luar biasa, indah sekali ya. Nah, ini digambarkan melalui teks itu. Salah satu objek wisata benda-benda peninggalan zaman dahulu, terutama berbagai macam topeng. Ini informasi yang ada di dalam teks ini ya. Berdasarkan teks di atas tampak bahwa isi teks ini berfungsi memberikan informasi. Diingat ya. Fungsi teks apa? Memberikan informasi kepada siapa? Kepada pembaca ya. Kemudian berdasarkan contoh teks tersebut, laporan observasi tentang suatu objek atau fenomena ya, berfungsi untuk memberikan wawasan, tadi sudah ya.
Oke, sekarang struktur ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Struktur teks laporan hasil observasi ya. Ya, meliputi apa? Pernyataan umum tadi, umum ini ke ini ya. Ini enggak bisa nih saya. Yang kedua, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu berisi deskripsi apa tadi? Hah? Deskripsi apa tadi? Kita buka? Oke, kita buka lagi PowerPoint kita supaya ingat. Ya. Deskripsi umum. Pernyataan umum berisi deskripsi apa? Umum, ya. Seperti ini. Deskripsi umum menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu karakter, tadi sudah ya. Deskripsi bagian menjelaskan bagian dari apa yang dijelaskan pada deskripsi umum. Kemudian deskripsi manfaat, ya. Contoh yang ada pada kelinci. Kelinci merupakan salah satu. Nah, ini balik ini. Kelinci merupakan salah satu hewan mamalia. Ya, tadi sudah kita perbaiki ya di atas. Menjelaskan pernyataan umum. Ya, pernyataan umum menjelaskan objek yang diobservasi yaitu kelinci sebagai salah satu hewan mamalia. Ya, hasil analisis bahwa ini paragraf ini ya menjelaskan objek yang diobservasi ya. Kemudian kelinci dibagi secara fisik berdasarkan fisik. Deskripsi bagian menjelaskan atau menggambarkan jenis kelinci dilihat dari fisiknya. Ya, namun ternyata penjelasan tersebut ya tidak diuraikan dengan detail. Jadi hanya singkat. Ini sebagai teks ini kurang baik, kurang informatif. Jadi terlalu tergesa-gesa. Seharusnya objek dijelaskan dengan menggunakan kalimat deskripsi dulu. Deskripsi. Kelinci berbulu panjang adalah. Kelinci berbulu pendek adalah. Nah, kemudian ciri-cirinya. Nah, seperti itu harus ada. Sedangkan makanan. Nah, tadi ini sudah Ibu koreksi ya bagian ini, yang intinya di sini menggambarkan berisi deskripsi manfaat. Bagian ini berisi manfaat objek yang diobservasi yaitu pengembangan. Bagian ini berisi, maaf Ibu, lidahnya keseleo-seleo, terlalu apa ya, yang di otak Ibu banyak sekali yang ingin disampaikan, jadi malah blunder istilahnya ya, blunder, maaf ya. Deskripsi manfaat. Bagian ini berisi manfaat objek yang diobservasi. Ya. Manfaatnya untuk kelinci. Kita mengetahui kelinci itu manfaatnya untuk apa. Tetapi pengembangannya kurang koheren antar kalimat maupun paragraf sebelumnya. Jadi orang nyambung istilahnya. Kalau tidak koheren ini orang nyambung. Nah, jenis-jenis kelinci kok terus makanan. Ya. Gitu ya. Manfaatnya kok makanan itu. Jadi kalau sudah mengetahui kelinci dan jenisnya, manfaatnya ya untuk peternak kelinci, ya toh? Manfaatnya bisa mengetahui jenis-jenis dan ini akan memelihara kelinci yang seperti apa. Ya. Nah, mungkin makanan ini nanti diletakkan di sini di paragraf yang kedua. Manfaat untuk penggemar atau penyayang binatang, jadi ingin memelihara yang jenis apa gitu. Manfaat untuk dinas peternakan ya, dan sebagainya seperti itu ya. Oke, jadi ini analisisnya. Aspek kebahasaan, hanya menggunakan kata, frase, benda atau nomina. Contohnya frase itu gabungan kata. Gabungan itu kan terdiri atas satu atau dua. Kalau hanya satu itu tidak bergabung, tapi kalau dua jadi satu itu sudah
gabungan kata disebut apa? Frase ya. Contohnya di sini. Salah satu landmark kota Cirebon. Nah, ini kan gabungan kata satu frase. Kota Sultan, Keraton Kasepuhan, Kompleks Keraton, Masjid Agung. Ya. Banyak menggunakan kata. Nah, ini kata. Benda. Nah, benda toh. Cirebon benda, kota Cirebon benda. Ini frase, ini frase, ini kata. Ini kata, ini frase, ini frase, ya. Paham? Kemudian frase benda atau kata benda itu sangat identik dengan imbuhan ben, be, beran dan kean. Ini diingat. Ini membentuk kata benda atau nomina, ya. Kemudian ciri yang kedua nanti Anda baca sendiri. Ya. Kota Cirebon kata benda, frase, ya, tidak ada imbuhan. Sultan, ya, kata dasar, tidak ada imbuhan. Kasepuhan kata benda, turunan. Kean, sepuh. Komplek keraton, ya, frase. Masjid Agung, frase. Berdasarkan data ini dapat kita mengetahui bahwa kata benda, ya, dalam teks itu ada beberapa seperti ini, dibentuk dari kata dasar, kata turunan, dan frase, ya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja material, verba material, atau kerja menunjukkan suatu tindakan benda atau binatang, ya. Contohnya, Gunung Jati, Sunan Gunung Jati memboyong. Ini apa? Kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan Sunan Gunung Jati memboyong Raden Sepat. Ya. Membantu, merancang. Oke, ya. Merancang, ini tindakan. Oke. Kemudian kata kerja material atau verba yang menunjukkan apa itu tindakan itu ditandai dengan imbuhan me, ya, me. Ciri yang selanjutnya banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda atau orang atau suatu keadaan, ya. Kata yang misalnya ciri-cirinya ada kata paling, sangat, lebih, ya. Kelinci sangat menyukai, ya. Kelinci merupakan hewan yang paling mungil di dunia, yang paling lucu misalnya. Kata sifater yang menyatakan paling. Kata sifat yang dapat diulang. Nah, jadi menggambarkan sifat atau perilaku benda atau orang atau suatu keadaan yang digambarkan. Nah, kemudian salah satu landmark Cirebon sebagai kota sultan ialah kota Kasepuhan. Di sekitar tersebut tertua, mempunyai sifat yang paling tua, tertua. Jahe merah, jahe yang berwarna merah, mempunyai ukuran terkecil, paling kecil, ya, dan sebagainya. Nih, analisisnya seperti ini. Kata sifat, semua warna itu sifat, ya, adjektiva. Merah, kuning, hijau, putih, hitam, ya. Kemudian terkecil juga kata sifat, kata turunan dari ter dan kecil. Semua ukuran, kecil, besar, panjang, pendek itu kata sifat. Kuning, semua warna juga kata sifat. Baik, semua sifat yang melekat pada karakter manusia itu sifat, kata sifat, sifatnya baik, ya. Besar, ukuran, besar kecil, tertua, ya, paling tua itu juga kata sifat. Banyak menggunakan ciri yang selanjutnya, banyak menggunakan kopula, ya, untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Kopula itu apa? Verba penghubung antara subjek dan
dengan komponen dalam sebuah frasa atau kalimat. Copula digunakan untuk menjelaskan pengertian. Adalah, biasanya kalau guru menerangkan sudah sampai kata adalah itu terus ngantuk. Ya tidak? Biasanya, aduh teori ngantuk gitu. Adalah. Tapi perlu kita pahami bahwa sebelum kita praktek, kita dalam segala hal kita harus memahami konsep terlebih dahulu supaya ketika kita praktek itu benar sesuai dengan konsep, jadi tidak melencengnya. Jadi kata adalah tidak boleh kita hindari atau alergi terhadap kata adalah, ialah, yakni, dan merupakan. Ini adalah tentang konsep harus kita kuasai. Salah satu landmark Cirebon sebagai kota sultan ialah kota sultan. Kalau ini memang disebut kota sultan itu memang dulu bekas kerajaan, memang kerajaan. Kalau sekarang kan anak sultan itu anak orang kaya, jadi sultan itu kan merupakan ungkapan. Kalau sekarang ungkapan orang yang kaya, sultan, anak sultan, enak sekali ya anak sultan ya. Kemudian iyalah, ada kata iyalah, adalah, itu copula yang menunjukkan apa tadi? Menjelaskan pengertian. Kelinci merupakan, banyak menggunakan kata teknis. Misalnya kelinci, kata teknisnya yang muncul apa? Ya tadi ada jenis-jenis kelinci, kelinci anggora, kelinci apalagi tadi banyak anggora, Dutch, apalagi itu istilah-istilah yang terkait dengan kelinci. Kemudian istilah-istilah yang terkait dengan Cirebon. Ya, ada keraton, ada arsitek, ada bangunan, ya dan sebagainya. Kemudian itu ya, menggunakan kalimat definisi. Tadi sudah ya ini. Oh, ini ciri kebahasaan khusus menggunakan kalimat definisi tadi sudah. Yang kedua, ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu kalimat apa? Kalimat simpleks, kalimat yang memiliki satu klausa saja. Klausa itu apa? Klausa itu kalimat yang mempunyai satu predikat, satu objek, minimal satu predikat. Adik menangis, itu simpleks. Ya. Adik menangis terseduh-seduh, itu kalimat simpleks. Kalau kalimat kompleks, kalimat majemuk, ya memiliki lebih dari satu apa? Frase. Adik menangis terseduh-seduh karena ditinggal kakaknya pergi ke Surabaya. Ini kan ada dua subjek, dua predikat dalam satu kalimat, ya disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ya. Fungsi utama kalimat majemuk membentuk induk kalimat dan klausa tambahan. Ya. Jadi untuk memperjelas atau membuat kalimat-kalimat kita informatif itu kita bisa menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tapi kalimat kompleks jangan terlalu banyak, nanti blunder ya. Kita cukup menggunakan kalimat simpleks, subjek, predikat, ditambah objek atau keterangan atau pelengkap. Itu lebih bagus kalau kita menulis seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan memproduksi teks hasil observasi menggunakan, karena ini ilmiah, menggunakan ejaan dan tanda baca sesuai WB ya, ejaan yang disempurnakan ya, dan sebagainya. Oke ya, kemudian sudah sampai belum? Sudah berapa menit ini ya tadi ya? Perlu analisis yang kedua tidak ini? Perlu? Apakah perlu? Coba kita tengok teks yang kedua ya, sebentar saja nanti Anda baca sendiri. Teks yang kedua. Ini tentang adat istiadat, yaitu mapak pengantin. Kalau mapak itu kalau Jawa itu metok nganten. Tapi tidak tahu di Sunda itu sebuah adat tradisi pengantinan, di sana disebut mapak pengantin. Nah, jadi ada adat, kemudian ada seorang pengamat, kemudian pengamat tersebut melaporkan. Nah,
melaporkan. Dengan pertama caranya tadi apa? Observasi studi pustaka, observasi langsung, dan wawancara dengan ahli yang terkait dengan mapak pengantin. Observasi langsung peristiwa mapak pengantin, observasi kepustakaan, literatur tentang mapak pengantin. Nah, ini ya. Ini dua teks yang berbeda. Tadi teks yang pertama, ini teks yang kedua. Oke. Ada hal yang perlu ditanyakan. Ini strukturnya. Pernyataan umum, definisi. Nah, pernyataan umumnya banyak ya. Ya, bisa 2 paragraf. Ya, bisa 2 paragraf kalau memang banyak yang akan ditulis ya. Kemudian perbagian, kemudian manfaat ya. Ini seperti ini ya. Oke. Bagaimana? Aspek kebahasaan. Ini ya. Jadi kita sudah bisa membandingkan melalui teks ini bagaimana kita menganalisis 2 teks yang berbeda berdasarkan isi, yang kedua struktur, yang ketiga aspek kebahasaan. Fungsinya untuk apa? Nanti kalau Anda membuat atau memproduksi, Anda bisa membuat dengan benar, dengan informatif, jangan salah menjadi teks deskripsi ya, karena ini adalah ilmiah dari contoh-contoh ini ya. Oke. Bagaimana anak-anakku? Masih fokus ya? Ibu jangan ditinggal pergi. Menurut pengalaman dan pengakuan, kalau hanya materi kok ditinggal pergi. Tapi saya percaya di SMA 6 tidak seperti itu. Karena apa? Kalian ke SMA ini kan butuh informasi ya. Anda yang butuh pengetahuan, kita di masa pandemi kita menggunakan teknik seperti ini. Tetap semangat. Kita bertemu di Google Classroom kita berdiskusi materi mana yang kurang dipahami. Anda bisa chat melalui forum, Anda bisa secara pribadi, bisa juga menggunakan WA group ya. Ibu memfasilitasi beberapa hal untuk kita bisa berdiskusi ya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita kembali ke Google Classroom kita, walaupun sudah terlambat. Kalau ada yang belum presensi, silahkan presensi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.